Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen routing pada matkul perancangan manajemen dan analis jaringan dosen oleh Pak Agus Prianto. Di sini kita akan mengerjakan tugas mengenai routing statik di mikrotik menggunakan GNS 3. Untuk routing statiknya ini skenario contoh dari yang diberikan oleh Pak Agus, dan di sini untuk skenario tugasnya, di mana ada 3 PC dan 3 router. Aliran data dari PC 1 ke PC 2 itu melalui router 1, router 2, lalu ke PC 3. Aliran data dari PC 2 ke PC 3 melalui router 2 baru ke PC 3. Sedangkan aliran PC 1 ke PC 3 menggunakan router 1, router 2, router 3. Seperti itu. Di skenario contoh IP pun udah di set. Ini IP saya sama dengan IP yang ada di sini. Kita bisa run dulu. Di sini saya juga menggunakan 3 PC dan 3 router. Kita bisa menggunakan PC 1, PC 2, PC 3. Kita tunggu. Tujuan dari praktek kali ini adalah yang pertama mengetahui cara kerja routing statik di mikrotik, yang kedua mampu mengkonfigurasi tahapan routing statik, dan yang ketiga mengetahui fungsi COS. Ini untuk IP address yang saya gunakan itu nggak menggunakan titik 2, tapi menggunakan titik 3. Routing statis adalah proses router jaringan menggunakan TP routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel error entry the forwarding dari setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Jadi routing statis ini routing yang disetting manual oleh administrator. Jadi routing dinamis yang di-setup secara dinamis bisa diberikan secara otomatis oleh sistem. Di sini untuk PC 2 saya set menggunakan 19.2.3 untuk default gateway 2.1 routernya. Ini password. Untuk selanjutnya PC 3.
Untuk PC3 sendiri pakai IP 3.3 dengan default gateway-nya 3.1. Terus kita import untuk PC1 kita lihat dulu tabelnya. Ini tabel IP-nya PC1 saya gunakan, untuk IP address-nya berbeda karena tidak bisa untuk setting IP address pada router. Ini pada internet 1 kita set internet 1 ini kita set dengan IP dari gateway tadi. Lalu yang ini yang internet 3 kita set dari IP ke router 3, dan yang ini kita set dari IP ke router 2. Kalau yang kedua, yang ini terhubung dengan router 1, yang ini terhubung ke router 3, dan yang ini ke router 2. Lalu yang ini PC3 internet 1 terhubung ke PC1, internet 2 terhubung ke PC2, dan internet 3 terhubung ke PC3. Kita buka dulu, ini tabel routingnya. Ini tabel routing dari router 1. Router 1 itu ini itu kan default, dan ini yang ditambahkan. Dan ini yang ditambahkan pada router 1 ini. Nah, ini kan jaringan default, yaitu router 1 ke router 3 itu terhubung dari router 1 dan router 3. Sedangkan yang dicontohkan di sini router 1 PC1 dapat menghubungi PC3, PC3 harus melalui router 1 dan router 2. Dan di sini saya buat menjadi 3 IP, 3 root, di mana root yang pertama ini menghubungkan ke PC1, PC2, ini PC1 ke PC3, tapi dengan sistem sebuah di mana nanti ketika si sistem utamanya itu tidak terhubung, maka dapat dialihkan ke sini. Jadi ketika router 3 tidak aktif, router 1 akan langsung terhubung ke router 3 secara otomatis. Untuk yang ini digunakan untuk router PC1 berhubungan PC3 melalui router berhubungan melalui router 1 dan router 2. Lalu yang ini IP yang ini digunakan untuk menghubungkan ke PC. Nah, PC1 yang ini ke PC2. Ini PC3. Ini PC2. Lalu pada PC2 dan PC1 dihubungkan melalui sini, otomatis secara PC1 dihubungkan ke PC2, maka otomatis terhubung ke PC3 karena sudah dibuatkan jalur root ke PC1. Ini saya tambahkan untuk jalur rootnya 192.168.1.0/24. Ini tambahkan default gateway-nya tadi 13 lalu PC2 23 23 23.2.
sistemnya satu pelan. Yang ini kita set menjadi sistemnya 2. Kita apply. Oke, lalu kita langsung ke pengujian selanjutnya, yaitu pengujian ping terlebih dahulu. Jaringan yang terhubung kita ping dulu 192.168.2.3. Berhasil. Lanjut ke 3. Berhasil. Lalu ada tracer sekalian juga. Nanti akan dijalankan. Nah, pada transaksi yang pertama di mana PC1 lakukan hubungan dengan PC2, jalur utama yang dipilih adalah IP keluar mengarah ke IP router, lalu masuk ke IP PC kedua. Nah, sedangkan yang ini, yang PC1 berhubungan ke PC2, itu memerlukan langkah-langkah di mana IP keluar lalu IP masuk ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke PC 3. Lalu kita pindah ke pin IP-nya 192.168.1.3. Berhasil. .3 berhasil. Lalu kita tracer. Nah, berhasil. Lalu kita tracer lagi sama dengan yang tadi, tapi ini cuma bukan 3 langkah, di mana IP keluar dari PC2 lalu ke PC ke router lalu ke PC3, sama halnya dengan yang lain. Kita ping lagi ini PC3 192.168.3. Berhasil. 2.3 berhasil. Kita tracer. Sama dengan yang PC1 tadi, di mana PC3 ini terhubung melalui 4 langkah, di mana IP keluar lalu ke router ke PC1. Terset. Mungkin jadi sudah sesuai dengan jalur komunikasi yang dibentuk dari sini, di mana PC1 dapat melatih router 1 dan 2 3 berhubungan dengan PC3, lalu PC1 berhubungan ke PC2 lalu berhubungan ke PC3. Mungkin sekian saja video otak ini. Mohon maaf jika salah konsep atau perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.